Di malam ketika hujan mengguyur istana tanpa ampun, aku diusir seperti sampah. Di depan seluruh pejabat dan selir, Kaisar menunjuk gerbang dan berkata dingin, "Wanita pengkhianat tidak pantas mengandung darah kerajaan." Tak seorang pun tahu, di balik pakaian basahku, aku sedang mengandung pewaris tahtanya. Dan malam itu, aku bersumpah. Aku akan kembali, bukan sebagai wanita yang memohon, tapi sebagai ratu yang menentukan hidup dan mati mereka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah cinta, pengkhianatan, dan balas dendam istana dikisahkan dengan penuh emosi dan ketegangan. Jika kalian menyukai cerita tentang wanita yang bangkit dari kehancuran menjadi penguasa tahta, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana, karena aku ingin tahu dari mana saja pasukan pecinta drama kerajaan ini berasal. Channel ini akan update setiap hari pukul 10.30 pagi, jadi pastikan kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Aula utama istana malam itu dipenuhi cahaya lentera emas. Musik berhenti tiba-tiba ketika selir Mei berlutut di tengah ruangan, rambutnya sengaja dibuat berantakan. "Yang mulia!" teriaknya sambil menangis. "Hamba melihat sendiri, selir Lian Hua bertemu pengawal di taman terlarang." Suasana langsung gempar. Aku berdiri terpaku. Itu fitnah. Semua mata beralih padaku. Tatapan tajam, bisik-bisik beracun. Kaisar duduk di singgasananya. Wajahnya dingin seperti batu giok. "Lian Hua," suaranya rendah namun menggetarkan. "Apa yang ingin kau katakan untuk membela dirimu?" Aku melangkah maju. Lututku menyentuh lantai marmer yang membeku oleh ketegangan. "Hamba tidak pernah mengkhianati Yang Mulia. Hamba hanya pergi ke taman untuk berdoa." Selir Mei tersenyum tipis sebelum kembali terisak. "Berdoa? Dengan pengawal pria? Banyak pelayan melihatnya." Seorang pelayan maju dengan gemetar. "Hamba melihat selir Lian berbicara dengan pengawal Zhang." "Itu karena ibuku sakit di kampung." Aku menoleh pada Kaisar. Suara mulai tergetar. "Pengawal Zhang hanya menyampaikan surat." Kaisar mengepalkan tangan di sandaran tahta. "Pengawal Zhang sudah mengaku," kata menteri tua. Aku menoleh tajam. "Mengaku apa?" "Bahwa ia memiliki hubungan terlarang denganmu." Dunia seolah runtuh di bawah kakiku. "Itu tidak mungkin," aku berteriak. "Dia pasti dipaksa." Selir Mei mendekat, berbisik cukup keras untuk ku dengar. "Di istana ini, kebenaran tidak pernah penting." Tamparan keras mendarat di pipiku. Bukan dari pelayan, bukan dari selir, tapi dari tangan Kaisar sendiri. Aku terdiam. Aula membeku. Wanita yang mencoreng kehormatan kerajaan tidak layak berada di istana ini. Air mata jatuh, bukan karena sakit, tapi karena kepercayaan yang hancur. "Yang Mulia, hamba bersumpah atas langit dan bumi, hamba tidak bersalah." Kaisar membelakangiku. "Usir dia, malam ini juga." Dua penjaga menarik lenganku. Aku meronta. "Yang Mulia, dengarkan aku sekali saja. Hamba membawa..." Aku terdiam. Tanganku refleks memegang perutku. Belum waktunya mereka tahu. Selir Mei memperhatikanku, lalu tersenyum samar ketika melihat gerakan itu. Gerbang istana terbuka. Hujan turun deras, seakan langit ikut menghakimiku. Aku dilempar keluar tanpa jubah pelindung. "Mulai hari ini," teriak kepala penjaga, "Lian Hua bukan lagi bagian dari istana." Gerbang ditutup keras. Aku jatuh berlutut di tanah berlumpur.
Di balik pintu kayu besar itu, pria yang kucintai tidak pernah sekalipun menoleh. Hujan membasahi wajahku, menyembunyikan air mata yang tak berhenti mengalir. Perlahan, aku berdiri. Tanganku kembali menyentuh perutku yang masih rata. "Anakku," bisikku pelan. Suaraku hampir tenggelam oleh hujan. Mataku menatap gerbang yang kini menjulang seperti tembok takdir. Suatu hari nanti, aku berjanji, pada malam yang menjadi saksi, aku akan kembali. Bukan sebagai wanita yang memohon belas kasihan, tapi sebagai badai yang meruntuhkan istana ini. Dan malam itu, Lian Hua mati sebagai selir. Dan lahirlah seseorang yang akan menuntut takdirnya kembali. Hujan belum berhenti ketika langkahku semakin jauh dari istana. Kakiku lemah, perutku terasa mual. Tubuhku menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena luka yang belum sempat kupahami. Aku berjalan tanpa tujuan, hingga cahaya obor mendekat dari balik pepohonan. "Berhenti!" Suara tegas menggema. Beberapa prajurit berkuda mengepungku. Aku terlalu lemah untuk melawan. Seorang pria turun dari kudanya. Tinggi, berseragam perang hitam dengan lambang serigala perak di dadanya. "Apa yang dilakukan seorang wanita sendirian di perbatasan tengah malam begini?" Tanyanya tajam. Aku mencoba berdiri tegak. Hanya wanita yang tak lagi punya tempat pulang. Ia memperhatikan wajahku yang memar. "Siapa yang melakukan ini?" Aku menyenyum pahit. "Takdir." Tubuhku akhirnya tak kuat lagi. Pandanganku menggelap sebelum aku sempat mendengar jawabannya. Ketika aku terbangun, aroma kayu bakar memenuhi ruangan kecil berdinding tanah liat. Seorang tabib tua sedang meraba pergelangan tanganku. "Kau hampir kehilangan nyawamu," katanya pelan. "Dan bukan hanya satu nyawa." Aku terdiam. Pria berseragam serigala itu berdiri di sudut ruangan. "Apa maksudnya?" Suaranya berat. Tabib menatapku. Ia mengandung 2 bulan. Keheningan jatuh seperti palu. Pria itu menoleh padaku. "Ayahnya?" Aku memalingkan wajah. Seseorang yang tak pernah lagi pantas disebut ayah. Ia terdiam lama, lalu berkata singkat, "Kau bisa tinggal di desa ini sampai pulih. Aku Jenderal Wei dari Kerajaan Utara." Kerajaan Utara, musuh lama kerajaan tempat aku dulu menjadi selir. Takdir benar-benar memiliki selera humor yang kejam. Hari-hari berikutnya kujalani dengan sunyi. Aku membantu para wanita menumbuk gandum, menjahit pakaian prajurit, dan merawat anak-anak desa. Namun pikiranku tidak pernah berhenti. Setiap malam, aku teringat tamparan itu. Teringat tatapan dingin pria yang dulu bersumpah akan melindungiku. Suatu sore, Jenderal Wei melihatku menatap peta perang yang tergantung di balai desa. "Kau mengerti strategi?" tanyanya tenang. "Sedikit," jawabku tenang. "Jika musuh menyerang dari selatan, mereka akan memanfaatkan hutan sebagai perlindungan. Tapi mereka lupa, sungai di timur bisa meluap saat musim hujan." Wei mengernyit. "Itu taktik yang jarang dipikirkan orang." Aku tersenyum samar. Istana mengajarkanku banyak hal, termasuk bagaimana pria berpikir saat merasa tak terkalahkan. Beberapa minggu kemudian, pasukan Kerajaan Utara hampir kalah di pertempuran kecil. Wei kembali dengan wajah tegang. "Mereka mengepung kita seperti yang kau katakan." Aku menarik nafas panjang. "Buka bendungan kecil di timur malam ini. Air akan memutus jalur suplai mereka." Wei menatapku lama. "Jika ini gagal, desa ini hancur. Jika tidak dilakukan, desa ini tetap akan hancur." Malam itu air sungai meluap. Keesokan paginya, pasukan musuh mundur dalam kekacauan. Desa bersorak. Wei mendekatiku. "Siapa sebenarnya kau?" Aku menatap matahari pagi yang hangat menyentuh wajahku. "Hanya seorang ibu," jawabku pelan, sambil menyentuh perutku yang kini mulai membesar, "yang tidak akan membiarkan anaknya lahir dalam kehinaan."
Bulan berganti. Rasa sakit melahirkan datang di tengah badai musim dingin. Aku menggigit kain agar tak berteriak. "Dorong, sedikit lagi!" teriak tabib. Tangisan bayi memecah malam. Seorang anak laki-laki. Wei berdiri di ambang pintu ketika tabib membungkus bayi itu. "Tanda lahirnya," bisik tabib terkejut. Di bahu kecil bayi itu, terdapat bentuk samar menyerupai naga emas. Simbol kerajaan. Wei menatapku dengan tatapan yang kini penuh pertanyaan. Aku memeluk anakku erat. "Namamu Jian, dan suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa dirimu." Di luar, salju turun perlahan. Di dalam gubuk kecil itu, seorang anak pewaris lahir dalam pengasingan. Dan bersama tangis pertamanya, lahir pula tekadku untuk tidak lagi menjadi korban. Aku mungkin terusir dari istana, tapi takdir belum selesai menuliskan namaku. Musim berganti. Salju mencair, digantikan angin musim semi yang tajam. 7 tahun berlalu sejak malam pengusiran itu. Jian kini bukan lagi bayi yang menangis dalam gubuk kecil. Ia tumbuh menjadi anak lelaki dengan tatapan tajam dan sikap tenang yang tidak biasa untuk usianya. Suatu pagi, aku melihatnya berlatih pedang kayu bersama para prajurit desa. "Angkat tanganmu lebih tinggi," kataku dari kejauhan. Ia menoleh. "Ibu, jika musuh lebih tinggi dariku, apakah aku harus takut?" Aku tersenyum tipis. Bukan tinggi badannya yang menentukan kemenangan, tapi siapa yang lebih dulu membaca gerakan lawan. Jenderal Wei yang berdiri di sampingku tertawa pelan. "Anak itu mewarisi kecerdikanmu." Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku tahu, Jian juga mewarisi darah naga yang mengalir dalam dirinya. Nama Jenderal Wei semakin harum setelah kemenangan demi kemenangan di perbatasan. Namun hanya ia yang tahu, strategi di balik peta perang itu berasal dariku. Suatu malam di tenda komando, Wei menatapku serius. Kerajaan Timur mulai melemah. Kaisar mereka terlalu sibuk membangun istana baru dan mengangkat selir-selir baru. Jantungku berdetak pelan, tapi stabil. Kerajaan Timur. Kerajaan tempat aku dulu diusir seperti sampah. "Apa rencanamu?" tanyaku. Wei menggelar peta. "Jika kita menyerang sekarang, peluang besar. Tapi kita butuh legitimasi. Rakyat harus melihat ini sebagai pembebasan, bukan penjajahan." Aku berjalan mendekat, jariku menyusuri jalur perdagangan yang ku tahu sangat baik. Potong jalur suplai gandum mereka. Biarkan pejabat korup saling menyalahkan. Kita masuk bukan sebagai penakluk, tapi sebagai penyelamat. Wei menatapku lama. "Lian Hua, kau seharusnya lahir sebagai penguasa." Aku menatap apel lentera yang berkedip. Aku memang dilahirkan untuk itu, hanya saja takdirku sempat dirampas. Kemenangan besar akhirnya datang. Kerajaan Utara menaklukkan 3 wilayah penting dalam waktu singkat. Rakyat bersorak menyambut stabilitas baru. Di aula utama Istana Kerajaan Utara, para pejabat berkumpul. Raja tua yang telah lama sakit duduk dengan napas berat. "Siapa yang merancang strategi kemenangan ini?" tanyanya lemah. Semua mata mengarah kepadaku. Aku melangkah maju. Jubah biru gelapku menyentuh lantai marmer. "Hamba hanya melakukan yang terbaik untuk melindungi rakyat." Raja tersenyum samar. "Wanita seperti dirimu langka." Beberapa bulan kemudian, Raja wafat tanpa pewarisah. Istana diliputi kekosongan kekuasaan. Para menteri berdebat sengit. Sebagian ingin mengangkat Pangeran Jauh sebagai Raja Boneka. Namun rakyat dan pasukan berdiri di belakang satu nama. Namaku. Di aula penobatan, mahkota emas diangkat perlahan. Jenderal Wei berlutut di hadapanku. "Mulai hari ini," katanya lantang, "kami mengakui Lian Hua sebagai permaisuri dan penguasa Kerajaan Utara." Sorak memenuhi ruangan. Mahkota itu menyentuh kepalaku. Berat, dingin, nyata. Aku menutup mata sesaat. 7 tahun lalu aku berlutut di lantai istana sebagai wanita terbuang. Hari ini, para jenderal berlutut di hadapanku. Jian berdiri di samping singgasana, mengenakan pakaian bangsawan kecil. "Ibu," bisiknya pelan. "Apakah ini akhir dari penderitaan kita?" Aku menatapnya lembut. "Tidak, Jian. Ini baru awal." Ia mengerutkan kening. "Awal dari apa?" Aku menoleh ke arah selatan,
ke arah kerajaan yang pernah mengusirku. Awal dari kepulangan kita. Di ruang tahta yang megah itu, para pejabat mulai membicarakan satu hal yang tak terhindarkan. Perang besar melawan kerajaan timur. Kerajaan yang kini dipimpin oleh kaisar yang dulu tak pernah menoleh saat aku diusir dalam hujan. Aku duduk tegak di singgasana. Bukan lagi selir yang memohon keadilan, bukan lagi wanita yang menangis di gerbang. Kini aku adalah penguasa dengan pasukan di belakangku dan takdir di tanganku. Dan ketika genderang perang mulai ditabuh, aku tahu waktuku untuk kembali telah tiba. Genderang perang menggema di langit musim gugur. Dari atas kudaku yang berlapis zirah emas, aku memandang tembok tinggi ibu kota kerajaan timur. Tembok yang dulu terasa seperti rumah. Tembok yang pernah mengusirku tanpa ampun. Kini, ribuan pasukan kerajaan utara mengepungnya. Di sampingku, Jian duduk tegak di atas kuda kecilnya. Meski baru 7 tahun, tatapannya tajam menatap gerbang istana. "Ibu," katanya pelan, "di sanakah pria itu tinggal?" Aku tahu siapa yang ia maksud. "Ya," jawabku tenang. "Dan hari ini ia akan melihat siapa yang pernah ia buang." Di dalam istana, kekacauan tak terhindarkan. "Yang mulia, pasukan utara telah menembus gerbang barat!" teriak seorang prajurit. Kaisar berdiri dari singgasananya. Rambutnya kini lebih panjang, wajahnya lebih lelah dibanding 7 tahun lalu. "Siapa pemimpin mereka?" tanyanya tegang. "Seorang wanita yang mulia. Mereka memanggilnya Ratu Lian." Nama itu membuat tangannya membeku. Lian. Sebelum ia sempat berpikir, pintu aula utama didorong terbuka. Langkah sepatu zirah bergema di lantai marmer. Aku berjalan masuk dengan jubah perang emas dan mahkota permaisuri di kepalaku. Semua pejabat berlutut karena tekanan pasukanku yang memenuhi istana. Hanya satu orang yang berdiri membeku di tengah aula. Kaisar. Tatapan kami bertemu untuk pertama kalinya setelah 7 tahun. Waktu seolah berhenti. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, tak percaya. "Lian Hura." Suaranya bergetar. "Bagaimana mungkin?" Aku tersenyum tipis. "Apakah yang mulia terkejut melihat wanita yang dulu kau buang kembali sebagai penentu nasibmu?" Keheningan menyelimuti ruangan. Selir Mei yang kini menjadi permaisuri melangkah maju dengan wajah pucat. "Ini tidak mungkin, dia pengkhianat, tangkap dia!" Pedang para prajuritku terhunus serempak. Selir Mei mundur ketakutan. Aku melangkah lebih dekat ke singgasana. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku berdiri di aula ini. Dulu aku berlutut memohon keadilan. Hari ini, aku datang membawa keputusan. Kaisar menuruni anak tangga singgasana perlahan. "Kenapa kau tidak pernah mengatakan kau mengandung?" tanyanya dengan suara pecah. Aku tertawa kecil, getir. "Apakah kau memberiku kesempatan untuk berbicara malam itu?" Ia terdiam. Saat itu langkah kecil terdengar di belakangku. Jian berjalan masuk mengenakan pakaian bangsawan kecil dengan lambang naga emas di bahunya. Semua mata tertuju padanya. Kaisar menatap bocah itu, nafasnya tertahan. Wajah itu sangat mirip dirinya saat muda. "Tidak," bisiknya. Jian menatapnya tanpa takut. "Ibu," katanya pelan namun jelas terdengar di seluruh aula. Di sanakah ia yang membuatmu menangis saat hujan?" Aula bergemuruh oleh bisik-bisik. Kaisar terhuyang satu langkah ke belakang. "Anak itu!" Suaranya hampir tak terdengar. Aku berdiri tegak. Namanya Jian. Lahir 7 tahun lalu, tepat setelah aku diusir dari istana ini. Wajah Kaisar memucat. Selir Mei berceriak panik. "Itu kebohongan, dia hanya ingin merebut tahta." Aku menoleh perlahan padanya. "Tenanglah, waktumu untuk berbicara hampir habis." Aku memberi isyarat kecil. 2 prajuritku menarik seorang pria dengan wajah babak belur ke tengah aula. Pengawal Zhang, pria yang dulu mengaku berselingkuh denganku.
Ampun yang mulia, aku dipaksa. Selir Mei menyuapku, dia mengancam keluargaku. Seluruh aula membeku. Kaisar menoleh kepada Selir Mei dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Marah dan dikhianati. Selir Mei jatuh berlutut. Yang mulia, hamba melakukannya demi cinta. Cinta, kata yang sama yang dulu membuatku percaya. Aku menatap Kaisar. Sekarang kau sudah tahu kebenarannya. Pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan? Ia terdiam lama. Lalu perlahan, ia berlutut. Di hadapanku. Seluruh istana terkejut melihat Kaisar Kerajaan Timur berlutut pada wanita yang dulu diusirnya. Aku bersalah. Aku telah menghukum wanita tak bersalah dan membuang darah dagingku sendiri. Jian menggenggam tanganku erat. Aku menatap pria yang pernah menjadi seluruh duniaku. Hatiku tidak lagi bergetar. Tidak ada cinta, tidak ada kebencian yang membakar. Hanya ketenangan seorang penguasa. Perang sudah dimenangkan. Sekarang kita bicara tentang tahta. Dan di aula yang dulu menjadi tempat kehancuranku, aku kini berdiri sebagai hakim bagi masa lalu. Aula utama istana begitu sunyi hingga suara nafas terdengar jelas. Kaisar Kerajaan Timur, pria yang dulu berdiri begitu tinggi di atas singgasana, kini berlutut di hadapanku. Para pejabat gemetar. Para selir menunduk ketakutan. Dan Selir Mei terduduk pucat seperti bayangan tanpa jiwa. Aku bersalah. Ulang Kaisar dengan suara berat. Aku menghukummu tanpa penyelidikan. Aku membuang anakku sendiri. Aku menatapnya lama. 7 tahun lalu aku memohon keadilan dengan air mata. Hari ini, aku memegang keadilan di tanganku. Jika aku tidak selamat malam itu, kau tidak hanya membunuh seorang wanita, tapi juga pewaris tahta. Kaisar menutup matanya, seakan setiap kata adalah pedang yang menebas harga dirinya. Jian berdiri di sampingku, menatap pria itu tanpa rasa takut. Apakah dia ayahku? Tanyanya polos. Keheningan kembali mengguncang aula. Kaisar menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pantas disebut ayah. Jawaban itu membuat Jian menggenggam tanganku lebih erat. Tiba saatnya hukuman dijatuhkan. Aku memberi isyarat kepada prajurit. Selir Mei diseret ke tengah aula. Yang mulia, ampuni hamba. Hamba hanya takut kehilangan cinta. Teriaknya histeris. Aku menatapnya tanpa emosi. Cinta yang dibangun di atas fitnah hanyalah racun. Pengawal Zhang bersujud, mengulang pengakuannya di depan semua pejabat. Bukti demi bukti dipaparkan. Tak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Aku berdiri dari singgasana sementara. Langkahku bergema pelan. Selir Mei, karena fitnahmu, kerajaan hampir kehilangan pewaris sahnya. Karena ambisimu, perang terjadi dan ribuan nyawa melayang. Air mata mengalir di wajahnya. Ampuni aku. Aku berhenti tepat di depannya. Pengkhianatan dibayar dengan pengkhianatan. Aku mengangkat tangan. Selir Mei dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup. Namanya dihapus dari catatan kerajaan. Itu lebih menyakitkan dari kematian. Ia akan hidup, tapi tanpa kekuasaan, tanpa nama. Ia menjerit saat diseret keluar. Kini hanya tersisa aku, Kaisar, dan takdir. Para pejabat menunggu keputusanku. Aku bisa saja mengeksekusinya. Aku bisa mengambil alih seluruh kerajaan dan menghapus namanya dari sejarah. Namun aku memilih sesuatu yang lebih dalam. Aku menatap para menteri. Mulai hari ini, Kerajaan Timur dan Kerajaan Utara bersatu di bawah satu kepemimpinan.
Bisik-bisik terkejut terdengar. Aku melanjutkan dengan suara tegas. Putraku Jian diakui sebagai putra mahkota sah kedua kerajaan. Semua pejabat serempak berlutut. Hidup putra mahkota! Kaisar menunduk dalam-dalam. Dan kau? Tanyanya pelan padaku. Aku menatapnya terakhir kali bukan sebagai wanita yang mencintainya, tapi sebagai penguasa yang menilai dia. Kau tetap hidup, tapi bukan lagi sebagai kaisar yang mutlak. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Mulai hari ini, kau akan menjadi penasihat kerajaan, tanpa hak memutuskan, tanpa kuasa mutlak. Itulah hukuman sebenarnya. Hidup sambil menyaksikan wanita yang pernah ia buang, duduk di singgasana yang sama. Hari penobatan berlangsung megah. Aku duduk di atas singgasana emas yang dulu terasa begitu jauh. Jian berdiri di sampingku dengan jubah naga kecil di bahunya. Rakyat bersorak di luar istana. Aku memandang aula yang dulu menjadi saksi kehancuranku. 7 tahun lalu, aku keluar dari gerbang itu dengan air mata. Hari ini aku duduk di atasnya dengan kepala tegak. Kaisar atau kini hanya penasihat kerajaan berlutut beri hormat. Untuk pertama kalinya, bukan aku yang memohon, melainkan dia yang tunduk. Jian berbisik pelan. Ibu, apakah ini kemenangan? Aku tersenyum lembut. Ini bukan balas dendam, Jian. Ini keadilan. Pengkhianatan bisa menghancurkan hidup seseorang, namun tekad dan keberanian bisa membangun kembali takdir yang dirampas. Jangan pernah meremehkan wanita yang terluka, karena ketika ia bangkit, ia tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih kuat. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jika kalian berada di posisi Lian Hua, apakah kalian akan memaafkan kaisar atau memilih jalan yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan like agar kami bisa terus menghadirkan kisah drama kerajaan setiap hari pukul 10.30 pagi. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana mungkin kisah balas dendam berikutnya akan lebih kejam dan lebih mengguncang.